Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Insan Akbar Nur Hakim NDH 21, Abdul Haris NDH 22, Hayatun Nufus NDH 23, Mahdi Aldama Hasin NDH 26, dan Cynthia Dwi Rohmah NDH 28 akan mempresentasikan tentang Brand Millennial Project terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government. Baiklah, akan kita bahas yang pertama tentang manajemen ASN. Seperti yang kita tahu, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun dari kedudukan ASN sendiri adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian tugas dan peran ASN. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peran dari ASN itu sendiri adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun dari hak ASN itu sendiri, antara PNS dengan P3K kurang lebih sama. Namun yang membedakannya adalah pada PNS terdapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN adalah yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kewajiban ASN selanjutnya yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Fungsi dari kode etik ASN itu sendiri adalah 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, sebagai etika birokrasi, yakni panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun organisasinya. Baiklah, selanjutnya akan saya bahas tentang sistem merit dalam manajemen ASN. Seperti yang kita tahu, sistem merit menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Dengan adanya sistem merit ini, diharapkan dapat mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi suatu tuntutan dalam sektor publik dan juga sebagai jaminan keadilan serta menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Sistem merit di Indonesia yang mengelola aparatur sipil negara dikelola oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam manajemen ASN itu sendiri, telah diterapkan sistem merit dalam manajemen PNS, manajemen P3K, dan manajemen JPT atau Jabatan Pimpinan Tinggi.
Baiklah, sebelum kita lanjutkan presentasi, perkenalkan saya Cynthia Dwi Rohmah dengan NDH 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu merupakan suatu kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, itu dijelaskan mengenai hak, kewajiban, dan larangan, baik itu untuk masyarakatnya sendiri maupun penyelenggara pelayanan. Di samping itu juga dijelaskan mengenai partisipasi dan pemberdayaan serta kewajiban pokok penyelenggara. Untuk tercapainya pelayanan publik yang prima, maka prinsip ini harus diterapkan dalam proses pelayanan, seperti partisipasi, transparan, responsif berkeadilan, aksesibel akuntabel, tidak diskriminatif, mudah dan murah, serta efektif dan efisien. Bagaimana sih sikap pelayanan yang dapat kita lakukan? Itu digambarkan melalui 7P, yaitu passionate, progresif, proaktif, passion, proporsional, dan fungsional. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang praktek etiket dalam pelayanan. Sebelum ke praktek etiket, kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan etika dan etiket, di mana secara garis besar perbedaannya adalah etika merupakan suatu moral atau sikap seseorang yang melakukan tindakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Sedangkan etiket merupakan sopan santun atau tata cara pergaulan yang baik terhadap seseorang. Perbedaan yang jelas ialah etika berlaku ketika sendiri atau bersama seseorang, sedangkan etiket hanya berlaku apabila sedang bersama seseorang dan tidak berlaku apabila sendirian. Praktek etiket dalam pelayanan, yaitu cara salam dan sapa, berjabat tangan, menerima telepon, bertamu dan menerima tamu, serta juga menangani keluhan pelanggan. Salam dan tegur sapa merupakan pintu gerbang pergaulan. Tanpa salam dan tegur sapa berarti akan tertutupnya sebuah tujuan atau komunikasi. Yang kedua adalah berjabat tangan. Cara berjabat tangan yang benar bagi seorang ASN adalah jabat tangan dengan mantap dan sambil menatap mata dari lawannya dan menggoyangkan dengan pelan jabatan tangan paling banyak 3 kali. Selanjutnya adalah bertemu dan menerima tamu. Cara bertemu atau menerima tamu harus dipelajari menurut sopan santun yang berlaku umum dan dilaksanakan secara baik agar dapat memberikan kesan yang profesional dan menyenangkan. Bagi seorang SN, ini akan menunjukkan citra yang baik bagi instansi dia bekerja. Yang keempat adalah etiket. Mendapatkan keluhan dari pelanggan, yaitu dengan cara jadi pendengar yang baik, memberikan tanggapan atas keluhan, dan menanyakan bagaimana cara kita bisa memperbaiki atas kesalahan yang sudah terjadi. Yang terakhir adalah etiket menerima telepon. Sekalipun ASN bukan operator telepon, ASN perlu tahu aturan dalam bertelepon. Karena apapun pekerjaan kita, pasti tak terlepas dari urusan komunikasi, terutama melalui media telepon. Etiket ketika menerima telepon ialah mengucapkan salam dan sapa ketika telepon diangkat, berkata yang lugas, tidak bertele-tele, tidak berkata yang kotor, atau berbicara berita bohong, dan menutup telepon dengan salam yang sopan dan juga dengan ramah. Government. Pengertian dari WOG yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan kebijakan pembangunan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Ada beberapa alasan yang menyebabkan WOG itu penting. Pertama, yaitu adanya dorongan dari publik yang mengharapkan terwujudnya integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Lalu dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi juga menjadi satu dorongan pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggaraan kebijakan dan juga pelayanan publik. Dan adanya ego sektoral, yaitu adanya fenomena ketimpangan
kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, dan adanya keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegritas bangsa. Praktek WOG dalam pelayanan publik menurut jenis pelayanan, ada pelayanan administratif yang berupa hasilnya dokumen, ada pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, ada pelayanan barang yang merupakan hasil barang seperti jalan, perumahan, jembatan, dan lain-lain, dan pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Kemudian bagaimana cara melaksanakan WOG, yaitu harus adanya respon pemerintah yang terintegritas. Habis itu menghilangkan sekat-sekat sektoral. Habis itu juga ada kerjasama antar instansi pemerintahan yang tercipta. Adanya kolaborasi, koordinasi, dan juga sinergisitas. Kemudian manfaat dari WOG diharapkan akan meningkatkan atau membangun efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja yang bagus, dan juga daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Kemudian diharapkan manfaat dari WOG ini akan menurunkan atau mengurangi biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsisten dari kebijakan, dan juga waktu penyelesaian layanan tertentu. Kemudian prinsip-prinsip dari WOG sendiri yang tentu saja melibatkan seluruh aktor, adanya kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, dan tentu saja memiliki tujuan bersama. Ciri-ciri dari WOG yaitu secara lintas sektoral, mempunyai tujuan bersama, terpadu, merupakan pelayanan publik, dan adanya pengembangan kebijakan. Ini adalah contoh penerapan WOG dari sektor pariwisata. Dan beberapa sektor juga terlibat seperti sosial, infokom, hotelan, perhubungan, kesehatan, bahkan keamanan. Ini untuk contoh penerapan WOG di Puskesmas, yaitu adanya kerjasama lintas program untuk mencapai tujuan bersama. Dan ini yang satunya yaitu kerjasama lintas sektor dengan aparat terkait dan kegiatan 3T, testing, tracking, treatment untuk menangani pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdi Alda Mahasin dengan NDH 26 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai branding milenial. Brand ini kan artinya adalah sebuah merek ya, atau identitas diri di mana membedakan antara sesama baik manusia, produk maupun tempat. Nah, sedangkan branding itu sendiri itu adalah kegiatan komunikasi untuk memperkuat, mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya. Misal mungkin sebagai contoh ini saya seorang dokter ahli pertama yang bertugas di Puskesmas Hantakan, di mana Puskesmas Hantakan ini topografinya itu, wilayahnya itu berupa pegunungan, sungai-sungai, kemudian juga di sana kan dilalui wilayahnya itu oleh pegunungan meratus secara umum. Nah, jadi saya itu terkenal sebagai dokter yang biasa naik turun gunung, yang tahan banting, yang sering naik motor trail bolak-balik dalam setiap bulannya paling tidak, seperti itu. Nah, itu akan menonjolkan diri saya atau membranding diri saya ini oleh masyarakat maupun orang-orang yang mengenal saya, bahwa itu Dokter Aldo itu dokter yang rancak naik turun gunung. Dokter Aldo adalah dokter yang tahan banting, yang biasa pelayanan ke tempat terpencil. Nah, jadi seperti itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian untuk milenial sendiri ini adalah kelompok demografi sebenarnya. Jadi kelompok milenial ini kata istilah ya dari bahasa Inggris milenial. Ini adalah kelompok demografi setelah generasi X. Nah, generasi X ini itu ayah atau ibu kita, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya menurut peneliti kita ini adalah generasi Y, tapi lebih sering dikenal dengan istilah generasi milenial. Nah, generasi milenial ini biasanya lahir tahun 1980 sampai awal 2000, atau kita ini adalah generasi-generasi baru yang penuh dengan terobosan. Nah, branding milenial ini kami dari kelompok 3 subkelompok 2 ini bersepakat seperti itu. Kami mengambil dari kata millennials itu sendiri. Nah, kami membaginya jadi beberapa hal, sehingga diharapkan hal-hal ini yang menjadi nanti inti pokok dan sikap dan cara membranding diri kami, baik terhadap diri sendiri
orang lain, keluarga, dan juga seluruh masyarakat, khususnya penerima pelayanan publik. Jadi huruf pertama MI ini kami harapkan kami menjadi orang-orang yang dengan manajemen yang terintegrasi seperti itu. Kemudian 3 huruf berikutnya L, L, dan E ini artinya layanan yang lancar, efektif, serta efisien. Kemudian berikutnya NNI ini diharapkan kami nanti atau kita semua menjadi orang-orang yang nasionalis, netral dalam bersikap entah itu politik dan sebagainya atau tidak terkait kepentingan lain-lain. Kemudian juga menjadi sosok-sosok yang inspiratif. Kemudian 3 huruf yang terakhir ALS diharapkan dapat menjadi pribadi-pribadi yang adil dan adaptif, lugas, serta memberikan pelayanan sepenuh hati. Nah, menghubungkan semua jadilah branding kami ASN yang Millennials. Ya, dari kami kelompok 2 yang terdiri dari Dr. Gigi Insan Akbar Nur Hakim dengan NDH 21, Dr. Abdul Haris dengan NDH 22, Dr. Hayatun Nufus dengan NDH 23, dan saya Dr. Mandi Haldemasin dengan NDH 26, serta Apoteker Cynthia Dwi Rohmah dengan NDH 28. Mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan semua. Semoga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat, kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, kemudian masyarakat, dan juga berbangsa dan bernegara. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.